Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mencermati bacaan yang hari-hari ini kita dengarkan dan kita renungkan. Jika kemarin kita bersama merenungkan bagaimana proses beriman seorang yang buta dan mendapat kesembuhan dari Tuhan, hari ini kita semua merenungkan bagaimana cara hidup Sakeus sebagai seorang berdosa menurut pandangan masyarakat, dipandang tidak pantas karena keberpihakannya, pekerjaannya mengikuti para penguasa dari Roma, dianggap sebagai kaum pengkhianat, sebagai pemungut cukai. Hari ini kita semua mengetahui bagaimana proses beriman menuntun Sakeus untuk mengalami pertobatan dari cara hidupnya yang semula, dan kemudian sungguh-sungguh membaktikan hidup kepada Tuhan sendiri. Dalam proses untuk beriman, untuk mendalam, semakin menyerukan kepada banyak orang, Sakeus juga diantar untuk mengungkapkan kepercayaannya. Awalnya dia mengerti bahwa Yesus yang akan lewat, sedangkan dia memiliki keterbatasan, bukan hanya karena secara fisik badannya pendek, tetapi juga mempunyai kendala bahwa dia dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi pada akhirnya toh Sakeus mendapat uluran tangan Tuhan dan menyerukan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Keberimanan atau kepercayaannya kepada Yesus yang menghapuskan kesalahan dan pada akhirnya menganugerahkan hidup baru telah membantu Sakeus untuk mengalami transformasi hidup, untuk mengalami perubahan dalam hidup. Kita semua juga mengalami dalam hidup kita, meskipun kita sudah menerima baptis, meskipun kita semua sudah masuk dalam gereja Katolik, tetapi yang namanya keterbatasan, dosa dan kesalahan seringkali kita lakukan. Maka itulah manfaat ketika kita semua memahami yang disebut dengan sakramen tobat. Hidup diperbarui terus-menerus untuk semakin beriman. Maka mari kita bertanya, jika dalam 1 tahun sebetulnya gereja dengan murah hati mengingatkan kita semua, mengaku dosalah sekali setahun, nah itu standar minimal. Maka dalam hidup kita sebagai orang Katolik hendaknya
kita semua mengupayakan kalau gereja itu mengingatkan sekali, kita mengusahakan sesering mungkin mengalami transformasi atau perubahan dalam hidup karena pertobatan. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah kita seperti Maria yang memperbarui diri terus-menerus sebagai kenisah Tuhan dan dipersembahkan kepada Tuhan dengan sakramen tobat, dengan memperbarui hidup, bertransformasi dari kehidupan kita yang semula, yang sebelumnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.